Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam junnatan husnan libadih wa arrafahum anna wasilata syaitan asy-syahawatul mustaqannah wa anna biqam'iha tasbahu nufus quwwatal minnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa tingkatkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan iman, Islam, takwa, mudah-mudahan kita hidup di dunia sejahtera, di akhirat bahagia, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini ada 4 dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi spiritual. Spirit ibadah Ramadan ini dari surat Al-Baqarah 183, 184, 85, 86 dan 87 itu terdapat 2 ayat. Kalimat tattaqun dijelaskan surah Al-Baqarah 183 dan 187. Kalau yang 187, tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Sama dengan surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi ideal. Ini dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum. Dan yang ketiga, dimensi sosial, yaitu dijelaskan surah Al-Baqarah 185, la'allakum tashkurun. Sedangkan yang keempat, dimensi intelektual, dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah 186, la'allahum yarsyudun. Untuk yang pertama, kalau kita lihat apa itu makna tattaqun, Imam Jalil Suyuti menjelaskan tattaquna al-ma'asiyah, menjaga dari kemaksiatan. Fa innahu yukasir syahwat, sebab ibadah puasa itu adalah mampu mengendalikan syahwat. Hiya mabda'uha, syahwat adalah sumber pokok kemaksiatan. Karena itu sangat tinggi nilai ibadah puasa untuk meningkatkan keimanan. Kenapa? Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 2 hal. Ibadah Ramadan disebut ibadatul khaufiyah, ibadah yang samar, ibadah yang bersifat rahasia. Di dalam 2 hal. Pertama, pelaksanaan ibadah itu sendiri dilaksanakan dengan khaufiyah. Ini dijelaskan di dalam firman Allah surah Al-Haqqah ayat 24. Kulu wasrabu hani'an, makanlah kamu dan minumlah dengan nikmat, bima aslabtum al-khawliyah, karena kamu sudah melaksanakan ibadah di hari-hari tertentu dahulu. Itu ayyam ma'dudat, selama 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Inilah yang disebut perbuatan sirriyah. Karena itu nilainya sangat tinggi, pahalanya juga sirriyah. Tidak bisa diketahui. Dalam surat Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab, sesungguhnya pahala orang yang puasa tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena dilaksanakannya juga tidak dekati orang. Berdasarkan hadis qudsi, as-saumu li wa ana azibi, orang yang berpuasa itu semata-mata untukku dan aku yang tahu pembalasannya.
Kemenangan demi kemenangan dalam perjuangan Islam selalu diraih ketika bulan Ramadan orang sedang berpuasa. Perang Badar, kemenangan di bulan Ramadan. Ketika Konstantinopel 750 tahun bercokol di dunia dan hampir Islam kalah, Al-Fatih setelah melakukan puasa di hari Senin, besoknya melawan, dapat kemenangan sehingga Turki menjadi raja Islam pertama pada saat itu. Khilafah ditegakkan, ini kena sebab dilaksanakan spirit. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, dimensi yang kedua di luar adalah dimensi ideal. Apa lagi ideal? Ideal itu satu ide yang tinggi, ideologi yang kuat, iman, Islam dan tauhid tak sempurna tanpa disadari dengan ilmu yakin atau hakul yakin. Bagaimana sebut ilmu hakul yakin? Kita lihat firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Di bulan Ramadan bagi orang yang sakit atau sedang di perjalanan boleh buka, boleh tidak puasa. Ketika seorang ditangani sakit oleh dokter, ini kronis dan tidak boleh puasa, ini sangat berbahaya, minimal bisa mempercepat mati dan ada mungkin eksemnya. Kalau bapak puasa bisa mati. Tetapi Al-Quran mengatakan bagi yang sakit, antasumu khairul lakum. Jika berpuasa lebih baik. Jika berpuasa lebih baik apa artinya? Daripada dia hidup tidak puasa, ada lebih baik dia mati kena puasa. Kias analoginya di dalam perjuangan juga seperti itu. Pasukan Badar ditakut-takuti, ini jumlah sedikit, kamu tak mungkin menang. Tetapi mereka menyatakan, demi berjuang melawan kaum musyrikin jauh lebih baik daripada tinggal diam di Madinah. Antajahidu, bersungguh-sungguh, lebih baik mati daripada tidak sungguh-sungguh. Melawan musuh sama dengan ketika kita dihadapkan. Jumlah kita memang sangat mustadafin dan termarginalkan, merusak kuantitatif dan kualitatif, sangat lemah dalam satu sistem yang mustadafin. Tetapi ada kalimat isyariman, saya hidup harus mulia, wa mut syahidan, dan saya mati jadi syahid. Ini tidak bisa diperoleh kalau tidak ada wantasumu khair lakum. Saya berpuasa lebih baik daripada tidak puasa. Saya berjuang lebih baik daripada tidak berjuang. Apa sebabnya? Mati dengan sebab berjuang adalah mati syahid. Hadirin rahimakumullah, karena itu seorang pepatah orang Arab menyampaikan, al ilmu bahrul lakin la sawailu wala alihi autul pasafilu in dakot fa'ayat daqaiku au jalla fa'ayat jalailu lau umrulun alpun misal kudiyat bil barri wal bahsi wal darsi mahulat masailu. Ilmu itu memang cukup dalam, seperti dalam nama lautan ada tepi dan ada awal dan akhir. Tetapi ilmu tidak ada tepi, tidak awal, tidak ada akhir. Indakot, memang ilmu itu sangat halus, tetapi jika diperdalam dengan sungguh-sungguh akan menjadi al-faqihul daqiq, pemahaman yang dalam, sehingga dengan kedalaman ilmu orang akan menguasai berbagai disiplin ilmu dan berbagai kenikmatan dari ilmu itu sendiri. Au jalat ayatnya jalailu, bahkan ilmu bisa mengangkat harkat martabat seseorang sesuai firman Allah surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Justru yang ditingkat derajatnya bukan hanya karena muslim dan beriman, justru manusia di derajatnya dengan sebab ilmu. Inilah dimensi ideal kita sebagai umat yang beragama dan bernegara, umat muslim tetap harus meraih ilmu, disiplin ilmu yang kita miliki demi untuk kemenangan umat di masa yang akan datang. La tanfuduna illa bisultan, kamu tidak akan bisa menembus alam yang luas, tidak akan dobrak itu kemaksiatan dan kemungkaran kecuali dengan ilmu yang sesungguhnya. Kaitan ibadah bulan Ramadan saat ini. Yang ketiga, dimensi sosial. Kalau kita lihat dimensi sosial, ayatnya adalah Waman kana minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Di bulan Ramadan ini justru ada kemudahan, tidak ada kesulitan, dan sengaja Islam turunkan untuk mudah, bukan untuk sulit. Karena itu
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan ibadah di bulan Ramadan dan bertakbirlah, besarkan nama Allah. Insyaallah nanti kita bertakbir, dan hari ini juga kita ta'zim pada syairullah. Nilai-nilai ibadah puasa sangat tinggi sehingga harus kita lakukan dengan baik. Walitukabbiru ala ma hadakum, sebab Allah telah menunjukkan dengan sebab nilai ibadah puasa itu kamu sesungguhnya sudah mendapatkan hidayah Allah. Perlu disyukuri oleh kita. Kita sudah punya hidayah hakikiyah, yaitu penunjuk jalan lurus, sehingga wajib disyukuri. Apalagi dalam keadaan bulan Ramadan ini, begitu banyak rahmat diturunkan oleh Allah, maghfirah dan ampunannya. Kapan lagi kita bersyukur kalau bukan sekarang? Jangan sampai ada dalam peribahasa tipu musyiat di dalam selimut nikmat. Apa maksudnya? Kita diselimuti oleh rahmat dan nikmat Allah, tapi masih tertipu karena ada kejahatan pada diri kita. Apa yang menipu kejahatan ketika rahmat turun, ketika kita diliputi nikmat? Seorang ulama sufi bernama Syekh Al-Karim Athaillah As-Sakandari mengatakan, malam ya'rif qadra ni'am biwujnaniha arrafaha bifaqdi wujudiha. Barang siapa orang yang tidak bersyukur, tidak tahu tentang besarnya nikmat Allah yang turun ketika di bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia akan sadar nanti nikmat besar Ramadan itu setelah tidak ada Ramadan. Artinya menanti-nantikan ibadah di hari ini itu adalah tipuan. Segera berbuat, bersyukur dengan sesuai kemampuan kita. Ada seorang ulama sufi namanya Syekh Siri As-Sakati. Dia katakan, malam ya'rif qadra ni'am salapa min haitsu la ya'lam. Siapa saja orang yang di ibadah Ramadan ini tidak tahu nilai-nilai ibadah Ramadan, maka Allah akan cabut nilai ini di saat kita tidak tahu. Di saat kita sedang tidak sadar, Allah mencabut nikmat Ramadan ini. Tiba-tiba hilang Ramadan. Ulama-ulama, para ahli sufi dan para ahli adab kepada Allah sudah banyak menginformasikan tentang bagaimana menyikapi ibadah di bulan Ramadan ini. Misalnya ada Syekh Fudail Iyad, Al-Imam Fudail Iyad mengatakan, alaikum bimudamatis syukri ala ni'am, wajib kamu semua bersyukur atas nikmat rahmat yang turun pada bulan Ramadan ini. Sebab apa? Qala nikmatin zalat ala qaumin, sedikit sekali nikmat kepada suatu bangsa, sebagai kaum kalau sudah hilang kembali lagi. Artinya umumnya nikmat itu kalau hilang tidak kembali. Jangan sampai ini nikmat Ramadan sudah hilang, waktunya kita belum sadar melaksanakan ibadah. Sebab kenikmatan itu ketika kita sedang mudhor, kita sedang darurat. Ada orang pepatah bahasa Arab, innama yu'rabu qadal ma alaman bala alal asifil badiyah. Sesungguhnya nikmatnya air itu ketika orang dikasih musibah, diberi musibah, haus di satu tempat kena panas terik, maka setetes air akan lebih dirasakan nikmat dan sangat perlu dibandingkan dengan orang yang ada di pinggir laut atau sungai. Dia tidak akan merasakan nikmat itu kepada air. Karena itu kita sekarang haus, al-fakir Allah. Saat ini kita haus kepada air, yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah dengan tulus ikhlas, berarti dia orang yang sombong, tidak al-fakiru dalil kepada Allah. Demikian kita banyak pepatah. Misalnya al-waladul akirul musiru ala abih, innama yu'rabu qadal abbi hina mautil abih. Ada seorang pemuda marah-marah kepada orang tuanya. Mungkin ada satu persoalan yang dia tidak ngerti, salah pengertian dan salah paham terhadap orang tua, dia marah kepada orang tuanya. Sungguh para ulama mengatakan, yu'rabu qadru abi hina mautih, akan dirasakan nikmatnya punya orang tua, hebatnya nasihat orang tua ketika orang tua sudah wafat. Baru dia sadar bahwa orang tua itu banyak memberikan nilai-nilai positif. Dia tidak sadar waktu ada orang tua, dia marah sama orang tua. Dia sadar setelah wafat orang tua. Tidak berarti. Yang terakhir, yang keempat, dimensi intelektual. Apa itu dimensi intelektual? Kecerdasan akal dan kebersihan hati yang lepas dari nafsu syahwat yang merugikan diri kita, sesungguhnya bisa membangkitkan semangat intelektual kita.
Kenapa? Karena di ayat ini jelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdakwah. Dakwah itu dalam bahasa isim masdar adalah dari da'a yad'u da'watan. Kita berdoa kepada Allah itu doaan, dan dakwah artinya mengajak. Kalau doa meminta, baik kita mengajak umat atau meminta kepada Allah, fal yastajibuli, hendaklah ditunaikan dengan sesuai perintah Allah. Dan wa yu'minu bi, harus yakin kemenangan ada di tangan kita, baru kita disebut orang yang cerdas berpikir. Kalau tidak akan terambil nilai la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan dengan sebab kita berdakwah diberi kecerdasan, karena tidak melihat jumlah yang diperoleh. Sebagaimana cerdas dalam berdoa, tidak melihat hasil yang kita minta. Mungkin kita berdoa 1000 tahun, kalau Allah tidak mengasihinya, tidak akan terwujud. Nabi Nuh alaihissalam yang punya umur 950 tambah 50, 1000 tahun berdakwah mengajak, hanya 70 lebih orang yang ikut bersama Nuh alaihissalam. Dibandingkan dengan kita sudah dakwah beberapa tahun, dakwah itu tidak melihat jumlah banyak, tetapi kualitas dakwah dan orang yang menyampaikan niatnya tulus sehingga dia melaksanakan apa yang didakwahi. Ada pepatah mengatakan, rahli rajulin fi alfi rajulin anfa'u wa afdalu min alfi mamaidin fi rahli rajulin. Ada seorang, dia bukan dai, mengajak orang dapat 1000. Dia bukan dai, ngajak seorang dapat 1000, jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. 1000 dai, 1000 penceramah, hanya dapat 1. Pilih yang mana? Dari seorang dai berkumpul 1000 orang, tidak dapat banyak, hanya 1 mungkin, karena dai sekarang sudah alih fungsi dan tidak lagi dakwah, 1 pun tidak dapat. Banyak mubalik-mubalik yang sudah populer kemudian berhenti karena tergiur oleh jabatan dan kedudukan, pangkat dan duit. Lebih baik kita satu orang, tidak kiai dan bukan ustaz, berdakwah meskipun dapat 1, jauh lebih baik daripada 1000 dai yang sudah masuk ke ranah penguasaan salim dan tidak berfungsi lagi dia sebagai dai. Artinya apa? Kita harus terus mengajak orang meskipun tidak status sebagai dai. Ini tujuan di bulan Ramadan ya Allah sudut, supaya kita cerdas mengajak orang. Lalu yang sudah artinya orang yang terus berada daripada Islam yang lurus sehingga dia sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia berdakwah justru menjerumuskan orang, bukanlah dia masuk ke dalam surga, tetapi 1000 orang, 1.000.000 orang, 2.000.000 orang semua masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Meskipun 1 orang, wajib kita dakwahi mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah la'allahu bi'asudun, memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Kesimpulannya, di dalam Ramadan ada 4 dimensi. Dimensi spiritual, bulan Ramadan untuk membersihkan hati kita yang jernih sehingga kita sehat lahir dan batin. Yang kedua, dimensi ideal, mari kita gali ilmu yang setinggi-tingginya. Begitu banyak kajian-kajian di masjid ini, tak bernilai kalau kita tak berilmu. Ibu orang yang baik tanpa amal. Idealnya memang meskipun sedikit diamalkan, apalagi banyak kajian langsung diamalkan. Insyaallah ini dimensi yang kedua akan diraih oleh kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, dimensi sosial, artinya kita harus memberikan infak sedekah dan ilmu kepada masyarakat. Kemudian kita juga harus memberikan nilai-nilai masyarakat yang baik, disebut kesolehan sosial. Dan yang keempat, mari kita wujudkan dimensi intelektual supaya kita disebut orang yang cerdas, yang manfaat menurut Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan akhirnya kita selamat dunia akhirat, masuk dalam surga Allah, mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil bashar Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi man ittasalat ainum bi khabar amma ba'd. Ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa fi'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma il haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimissalah.